Halo anak-anak bunda semuanya, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Dalam pertumbuhan hewan, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, urutan pertumbuhan hewan. Yang kedua, unsur-unsur gambar dekoratif. Yang ketiga, contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Pertumbuhan hewan dimulai dari telur. Bagi hewan yang bertelur atau ovipar, contohnya yaitu seperti ayam, bebek, burung, nyamuk, katak, lalat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hewan kecil atau bayi. Bagi hewan yang melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, sapi, kambing, kuda, kemudian unta, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang mulai pertumbuhannya dimulai dari bayi, yaitu kucing. Kucing pertumbuhannya dimulai dari bayi kucing, kemudian tumbuh menjadi anak kucing. Selanjutnya tumbuh menjadi kucing muda dan tumbuh menjadi kucing dewasa. Contoh selanjutnya adalah sapi. Sapi mulai pertumbuhannya dari bayi sapi, kemudian tumbuh menjadi sapi muda, kemudian menjadi sapi dewasa. Selanjutnya, hewan yang dimulai pertumbuhannya dengan telur. Contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai pertumbuhannya dari telur, kemudian menjadi ulat, tumbuh menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk dimulai dari telur, telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi pupa, pupa menjadi imago, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Kita belajar tentang lalat. Tahukah lalat? Lalat itu adalah hewan yang hidup di tempat-tempat yang kotor. Pertumbuhan lalat itu dimulai dari telur. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi pupa. Pupa tumbuh menjadi lalat muda. Lalat muda tumbuh menjadi lalat dewasa. Contoh selanjutnya adalah ikan. Kalian tahu ikan hidup di mana? Oke, ikan hidup di air.
Ikan adalah hewan yang bertelur. Pertumbuhan ikan dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan muda. Ikan muda tumbuh menjadi ikan dewasa. Contoh selanjutnya adalah hewan bebek. Bebek mengalami pertumbuhan yang dimulai dari telur. Telur setelah dierami oleh induk bebek akan menetas menjadi anak bebek. Anak bebek tumbuh menjadi bebek muda. Bebek muda tumbuh menjadi bebek dewasa. Contoh selanjutnya adalah hewan katak. Katak adalah hewan amfibi. Hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Katak itu hewan yang bertelur. Pertumbuhan katak dimulai dari telur. Telur menetas menjadi berudu. Berudu tumbuh menjadi berudu berkaki. Awalnya hanya 2 kaki. Setelah itu tumbuh 2 kaki lagi. Jadi 4 kaki. Berudu 4 kaki. Selanjutnya, berudu 4 kaki tumbuh menjadi katak muda. Katak muda ada ekornya dan katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya kita belajar tentang SBDP, yaitu unsur-unsur gambar dekoratif. Unsur gambar dekoratif itu ada 3, yaitu garis, bentuk, dan warna. Jadi saat kita menggambar dekoratif itu akan memadukan 3 unsur. Dalam gambar dekoratif tentunya ada garis. Garis kemudian ada bentuk dan warna. Ketiga unsur tersebut digabungkan sehingga gambar dekoratif akan kelihatan indah. Contoh unsur gambar dekoratif yaitu garis. Contoh-contoh garis. Garis datar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Unsur-unsur gambar dekoratif selanjutnya adalah bentuk. Contoh-contoh bentuk. Bentuk persegi, segitiga, oval, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan jajaran genjang. Unsur gambar dekoratif selanjutnya adalah warna. Contoh-contoh warna. Ada warna merah, warna kuning, warna jingga, warna hijau, warna ungu, warna perang atau coklat, warna putih, warna biru, warna kelabu atau abu-abu, warna merah jambu atau sering disebut dengan pink, merah muda,
kemudian warna hitam. Selanjutnya kita belajar tentang PPKN, yaitu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ada 4 contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyayangi dan menghormati semua makhluk hidup. Baik itu hewan, tumbuhan, manusia, kita harus sayangi dan hormati. Contohnya dengan tidak membunuh, kemudian tidak menebang pohon secara sembarangan, memelihara hewan peliharaan dengan baik, mengajak hewan jalan-jalan. Kemudian contoh selanjutnya adalah memberi dan menerima salam. Memberi dan menerima salam sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat bertemu orang tua, kemudian bapak bunda di sekolah, berjumpa dengan teman. Nah, kita bisa memberi dan menerima salam. Contoh ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan. Contoh yang dapat kita lakukan adalah meminjamkan pensil ketika teman tidak memiliki pensil. Contoh keempat, menghargai setiap perbedaan. Jadi setiap perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, hobi, kemudian perbedaan makanan, kalian harus bisa menghargai. Demikian contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti gambar menyiram tanaman, kemudian membersihkan kandang, memberi dan menerima salam, membantu korban bencana alam. Demikian tadi pembelajaran kita tematik tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Semoga anak-anak Bunda dapat memahami pembelajaran tersebut. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Dadah.